biasanya digunakan kalau sedang online, jadi langsung slide-nya muncul, interaksi juga muncul. Nah, coba saya ini dulu saja dikeluarkan dulu. Saya coba dulu sekali praktek nggak apa-apa. Ini supaya ada pembelajaran juga. Nah, di sini, jadi ada tambahan. Kalau dilihat di slide presentasi yang biasa PowerPoint tidak ada inku class point. Nah, kita aktifkan. Nah, setelah itu baru ini kan sudah login sudah ya. Nah, udah login. Kalau kita udah misalnya di sini udah workflow, di sini sebenarnya udah muncul. Ya. Ya, nanti belum muncul sini ya. Slide tadi muncul dari slide itu tuh tuh saya ini saya punya. Oke, yang penting satu kata yang menggambarkan perasaan ibu dan bapak saat ini. Ini saja. Sekarang lisan saja dulu lah. Ya, kenapa ini nggak connect-nya nggak bisa bagus? Ya. Catat di buku masing-masing dulu atau bagikan Ustaz. Kita satu-satu. Nanti biar kita perlihatkan ya. Satu kata yang menggambarkan perasaan ibu bapak saat ini. Sekarang, jadi bukan yang kemarin, apalagi yang akan datang, yang saat ini. Silakan, bebas, orangnya bebas nggak apa-apa. Kita karena ada ini ya. Bisa, saya pakainya begini. Kira ya, kalau bisa. Saudara. Oke, sudah. Perasaan ibu dan bapak hari ini. Dan sekarang udah mati, kalau ini akan tahu. Kasih reaksi biasa di WA itu reaksi. Sini ya. Nanti deh. So, ya sampai benar. Ya, pakai pakai. Senang dan galau. Langsung dia apa dia harus itu. Ya. Ya. Jadi pertama saya langsung muncul. Karena berarti tinggi pertama ibadah. Baik, yang sudah tinggal tempelkan jantah harunya. Pegang saja dulu. Saya ingin mencoba untuk memetakan yang memiliki perasaan positif acuan tengah. Wah, positif semua. Positif, alhamdulillah positif. Ada yang negatif? Tidak ada. Contoh yang positif apa tak? Perasaan saya ini. Flat. What do you mean flat? Oh, data saja. Kalau data flat positif negatif? Flat. Kata Rasulullah kalau hari ini sama dengan kemarin gimana? Artinya datar ya. Berarti kalau flat bagaimana? Negatif. Silakan Tempelkan di pojok. Ya sebelah untuk batang yang itu kan jujuran perasaan flat ya kayak apa? Sebelah kiri karena katanya kalau yang kiri itu kan malaikatnya malaikat yang bukan yang kebaikan ya. Oke, Pak Haji apa Pak Haji? Saya bahagia kalau bisa bertemu bersama. Wah, positif tempel di sini Pak Haji.
Nah, saking banyak perasaannya, gitu ya. Oh, berarti kalau begitu apa? Belum fokus, jangan-jangan pikirannya masih di mana? Jadi kita ingin ketemu saja, gitu ya. Nah, itu masuk dalam deepening nanti. Jangan-jangan kita hadir di sini, tapi sebenarnya kita belum sadar sedang ada GMP. Ingat suaminya yang sedang sakit, ingat anak yang dirawat, kan kesadaran dalam meaningful. Ya. Oke, dari ibu-ibu siapa yang mencoba menyampaikan? Siapa? Bu Haji, Bu Ustaz, Bu Haji, gimana? Apa yang ditulisnya? Bersyukur, positif, positif, boleh. Tempel yang sebelah kanan, bersyukur. Kalau boleh dikonfirmasi, bersyukur karena apa, Bu Haji? Atas ala kulihal, gitu ya. Oke. Tepuk tangan yang sudah bersyukur. Ada yang bersyukur selain Bu Haji? Tidak ada. Oke. Alhamdulillah. Oke, sama, hampir sama. Satu rumpun lah. Alhamdulillah itu kan bukti ucapan syukur. Alhamdulillah. Tempel, ya nggak apa-apa. Terbalik. Alhamdulillah terbalik. Gitu bersyukur. Terbalik alhamdulillah juga. Oke. Baik. Sekarang supaya cepat saya minta yang positif perasaannya tempel sebelah sana. Yang negatif di mana? Yang positif, yang negatif perasaannya juga. Aduh, saya sedang kecewa. Oh, saya sedang bete, gitu, galau. Tempelnya sebelah sini. Bebas. Ini mah ada yang semangat tapi lesu. Nah, semangat lesu, lesunya itu ya kemarin. Gimana? Main baturan. Nemenin. Oh, semangat Ajar masih. mana? Oke. Saya kan perasaan juga. Biar ada teman. Ini gimana? Ini yang negatif nih, yang negatif sini nih. Bingung, ada yang bingung. Yang negatif nih. Ini yang positif, luar biasa. Ini kabupaten kan. Nah, besok tidak usah kuat, nggak boleh ya. Baik, ini yang positif sangat banyak. Yang ini juga negatif sebenarnya setengah-setengah ya, 50-50. Trend itu kan antara ya 50-50 antara di atas dan bawah, jadi mendatar. Tapi ada yang nih kita bahas yang ini dulu, yang negatif, yang bingung dan belum ada kepastian. Sepertinya dia sedang menunggu. Kalau boleh tahu, yang bingung siapa yang bingung? Saya Oh, Pak Haji. Oh. Kalau boleh, kenapa harusnya Pak Haji bingung? pertama saya nemenin kayaknya nggak ada temannya nih gitu untuk negatifnya. Berarti Yang soal kedua, intinya. Ya. yang kedua ini gimana sih apa tujuannya gitu dengan menuliskan satu kata itu tujuan untuk mengungkapkan perasaan atau perasaan itu ada dalam hati. Cie, anjay Perasaan pisan. hati-hati. Tapi alasan pertama kasihan, jadi Pak Anang gak ada teman, yang lain positif semua, ini gak ada teman, itu solidaritasnya. Makanya tulis bingung, termasuk bingung. Ini kenapa menulis satu kata mewakili perasaan? Kata misalnya cinta, kita nulis cinta. Kalau tulis kata kan panjang, tapi cinta mewakili rasa kita. Memang cinta itu bisa dikatakan di udah belum bisa kata-kata, tapi maksudnya mewakili. Ada lagi yang belum ada kepastian nih. Siapa boleh angkat tangan yang belum ada kepastian? Oh Pak Ali, kenapa Pak Ali belum ada kepastian? Belum pasti lulus Pak. Oh perfect. Sama dengan Bu Risma ya, katanya semangat tapi lesu. Tapi mudah-mudahan lesunya lilahnya menjadi lilah gitu ya, menjadi berkah nanti. Jadi insya Allah Pak Haji lulus. Kita doakan semoga lulus semua ya sebagainya. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah menuliskan secara jujur terkait perasaannya. Inilah salah satu bentuk bagaimana kita mengawali sebuah pertemuan secara berkesadaran. Jadi kita sadar, mengukur kita dulu. Ada yang nilai positifnya banyak sekali. Berarti hampir 85% ini positif. Ada senang, senyum, senang. Ini kalau dipetakan senang banyak nih. Bahagia, senang hampir sama. Bahagia, senang, semangat. Ini yang paling hebat nih Pak, ini minta satu kata sampai satu paragraf. Gitu ya. Saking semangatnya. I'm okay. I'm okay siapa yang okay? Oh, I'm okay. Satu kata?
Kalau dalam satu kata lebih ya, oke. Nah, tapi yang penting oke lah. Semangat, bahagia, semangat tapi lesu, senang-senang. Oke, tepuk tangan. Yang penting semua senang dan bahagia. Oke, terima kasih. Ibu dan Bapak, pada hari ini kita akan mengupas dua materi. Ya, jadi fokus kalau kemarin di SMP 1 kita membahas tentang ada beberapa, kira kita fokus pada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan tentang deep learning, pembelajaran mendalam. Dan sesuai dengan judul yang disampaikan oleh MKKS, ini harus tuntas dalam 3 jam. Kalau jam 8 jam 11, dan sekarang jam 9 sampai jam 12. Cuma mohon maaf, kata Pak Ketua, Pak Haji, mohon maaf, kalau kita biasanya MGMP gratis ada makan, sekarang bayar kok nggak ada makan, ada snack, mohon maaf, ya gitu ya. Tuh langsung buicu ya, ini protes, nggak bayar kok ada makan, bayar nggak ada makan gitu ya. Haji. Kayak pertemuan ketiga. Oh iya. Oke, lanjut ya. Kita akan langsung ke 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Sudah lupa ya. Dan materi ini juga saya sudah mencoba untuk dibuatkan dengan teman-teman ini dari tim di MKS ya. Jadi ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dengan rancangan agenda dan pembukaan, pengantar pembelajaran, refleksi tentang penerapan 7 kebiasaan anak hebat. Kemudian aktivitas pembelajaran penutup. Pembuka, salam, doa dan sudah tadi ya. Kemudian perkenalan. Saya pikir sudah kenal semua. Peserta sudah kenal, dengan saya pun sudah kenal, tidak usah perkenalan. Baik, tinggal ice breaking dulu ya. Nah, untuk ice breakingnya Ibu dan Bapak mau milih yang A, mau yang B? Yang A, Ibu Guru. Yang Bu Guru. Oke. Jadi kita putarkan yang A dulu ya. Mudah-mudahan tidak ada tabrak suaranya. Tenang, ini mah ada yang lewat dulu. Are you ready? Siap? Oh, dikira Nina, dan Ninu ini mah. Pantesan ya. Simak saya dulu. Oke, sekarang semua berdirilah biar agak gerak dulu lah pagi-pagi. Ya, oke. Kita coba untuk menggerakkan tangan kita, kaki kita untuk bagaimana untuk mengingat 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kalau awalnya nih harusnya senam, kalau senam jika depan belakang susah kata saya. Masa cari lagi video di YouTube, ini yang cocok lah, gitu ya. 3, ikuti gerakan dan kalau lagunya juga itu gampang ya. Tidak perlu dengan lagu-lagu yang ini juga nggak apa-apa. Ya. Gampang insya Allah. Bapak joget dong, Pak. Gerak-gerak. Kali ya. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan
tepuk tangan. Masih kurang kan? Nah, ada yang protes nih. Ada yang protes. Paling katanya gak seru, gak ada yang pegang mic, katanya suaranya indah supaya nyambung. Suaranya pelan-pelan. Saya Budina, saya dulu ya. Budino. Oke. Jadi itu sebetulnya sebagai sebuah. Jadi dengan adanya 7 kebiasaan anak hebat itu banyak yang berkreasi. Dari mulai ada yang tepuk 7 kebiasaan anak hewan, ada yang lagu, ada yang gerak dan lagu, termasuk yang ini. Kalau sedang olahraga sebenarnya enaknya ini nih, kalau sedang olahraga. Ini geraknya gerakan olahraga, tapi tidak terlalu berat kayak senam. Gitu. Dan waktunya juga sangat pendek. Kalau tadi kayak Bu Lina, sekarang kayak siapa nih? Ah, Bu Holis, nanti kayak Bu Holis ini, Bu Holis. Ngapain Bu Holis? Ayo praktekkan Bu Holis. Udah lagi kan? Boleh, jangan ragu-ragu, boleh sambil berdiri. Enakan yang tadi, enakan yang ini. Ini, oh kan. Baik, Bu Holis Kabayun, silakan. Ini ada peminta, Bu Holis. Oh iya, Bu TK katanya ya. Memang ini untuk PAUD TK. Tapi kalau anak SMA nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Bu Ica mau, reban aja Bu Ica mau. Oh, baik, oke lah. Ini sebatas informasi saja, jangan lupa ya. Oke, jadi Ibu dan Bapak terkait dengan 7 kebiasaan hebat ini sesungguhnya merupakan satu pola kebiasaan. Saya tegaskan kepada teman-teman guru untuk di PAI itu pembiasaan sudah lama diterapkan, apalagi misalnya teman-teman seperti SMP 2 nih, SMP Jasa tahu Pak Ari, saya ingat tahun 2023 ya Pak Ari ya, 2023 ya. Waktu itu SMP 2 Jalasana pesan Pak Ali, itu yang buku yang otentik itu ada enggak? Karena saya belum mencetak, belum membuat, akhirnya Pak Ali berinisiasi dan sekolahnya mencetak sendiri. Pak Ali boleh nggak difotokopi? Jadi format itu difotokopi ya Pak Ali. Saking ingin mengontrol, ingin melihat bagaimana kemampuan anak kebiasaan setiap hari. Ini kan ada sholat subuhnya, ada sholat duhur, amalia wajibnya, termasuk sholat tahajud, bacaan sholatnya. Jadi kalau bagi kita sebenarnya dengan ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, ini sangat beruntung. Ini momentum ibu dan bapak guru agama untuk bisa ke sekolah negosiasi. Pak, sekarang program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, kita sebagai guru agama mau memberi penguatan pada apa? Pada amalia yaumiyahnya. Kalau ibu bapak baca di dalam pedoman tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dalam pemantauan evaluasi cukup misalnya terbiasa, belum terbiasa, hanya itu. Tapi kita di guru agama dengan penilaian otentik, catatan amalia harian itu ada sampai di checklist sholat subuhnya, baca Qur'annya, kalau yang masih ikut baca iqro'nya, kemudian tadarusnya, ada catatan itu. Sehingga kalau kita terapkan itu sangat baik. Dan saya sharekan juga filenya ke teman-teman guru yang lain sebagai contoh. Ternyata ya cuma saya ada yang kemasukan tuh ini. Bagaimana kalau yang di SMP 1 Kuningan, SMP 2 Kuningan, SMP 3 Kuningan yang ada siswanya yang non muslim. Saya tidak tahu ibadahnya bagaimana gitu. Jadi saya makanya ibadahnya kosong, belum tahu saya. Apa nanti dalam jurnalnya itu adalah misalnya ibadah mingguan atau ibadah apa saya nggak tahu. Yang rutin itu ya. Makanya nanti bisa berkolaborasi berbagi lah. Baik, tujuan materi kita pada sesi 1 ini yang pertama adalah bagaimana kita bisa memahami konsep gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang kedua, membuat rancangan program.
dan optimalisasi program sesuai dengan peran masing-masing. Nanti peran kita sebagai guru bagaimana, peran sekolah bagaimana, peran orang tua bagaimana. Nah ini pola langkahnya, skenario-nya dari pembukaan, aktivitas 1, aktivitas 2, refleksi kegiatan, dan penyusunan RTL. Jadi ada RTL, berarti ini ada tugas yang harus kita kerjakan bersama dan tugas akhir. Kesepakatan belajarnya ini handphone sebenarnya boleh ketika dibutuhkan. Jadi kalau dibutuhkan kita manfaatkan. Ini kalau mata maksudnya apa nih? Tidak boleh nundukan. Tidak boleh nundukan gitu. Jadi harus melek gitu ya. Terus aktif ya, bisa menyampaikan pandangan dan kita bisa memberikan apresiasi ya. Oke, sekarang Ibu dan Bapak tentu di sekolah sudah menerapkan, bahkan di gerakan 7 kebiasaan anak hebat sudah ada gerakannya ya. Udah. Sekolah mana yang belum menerapkan 7 kebiasaan anak hebat? Yang belum ada gerakannya? Saya mohon informasi. Yang saya tahu tadi dari SMP Gerawan 1. Yang lain, yang sudah dulu, yang sudah. SMP 1 sudah. SMP 2 gerakan 7 kebiasaannya sudah mulai belum. SMP 3 belum baikkan. Nah, SMP 4 belum semua, belum maksimal. gerakan 7 kebiasaan anak hebatnya sudah ada pola yang dikembangkan di sekolah? Sudah. SMP 4 dan 5 belum. 6 sudah. 7 belum. Gerawan 1 Gloris sudah. Sudah ada gerakan 7 kebiasaan anak hebat sudah. Nah, yang apa saja bentuknya bebas, apa saja yang penting ada gerakan. SMP 2 Garawangi Sudah. Karamat 1 2 sudah. Nanti untuk launching lebih Belum launchingnya, oke. SMP 2 Karamat, SMP Jelasana 1 sudah. SMP 2 Jelasana sudah. Kemudian SMP Bina Ulumah BU pesantren lebih ini ya. Ya. Al Istiqomah sudah. Oke, karena Ibu sudah menerapkan dan belum saya beri hadiah. Bapak saya kasih satu nih ya. Ini jangan dihilangi sampai akhir materi dipegang. Ya. Voucher. Ya, dia dapat nih voucher. Kebiasaan, ya. Contoh misalnya bangun tidur, banyak kelompok bangun tidur, kelompok berolahraga, ya. Saya beri waktu 2 menit untuk berkumpul berdasarkan kelompok. 1, 2, 3. Ya, ingat ada. Silakan. Satu kelompok hanya 3 orang berarti. Bermasyarakat. Oke, silakan. Ya. Tangan batu. Sama tangannya. Silakan, itu sudah ada apa namanya? Tangan bikin nggak tahu nih. Jadi kelompoknya itu kalau misalnya nomor 1 itu ciri apa? Berarti mau tidur, cari bangun pagi kemudian dengan gambarnya yang mana gitu, silakan. Oke, silakan. Cari teman masing-masing satu kelompok berdasarkan ya. Yang ke-1, kebiasaan 1 apa kebiasaan 1? Tangan, Kebiasaan 1. gambar tangan. Silakan Ibu dan Bapak gambarnya diinterpretasikan kalau gambar ini jenis kebiasaan yang mana ya? Ayo. Nomor 4 kebiasaan 4 apa? Nanti gambar seperti apa gitu ya? Ada yang sudah selesai langsung sini yang sudah selesai. Ini beribadah berarti ya, beribadah. Oke. Yang sudah dapat 3 orang kelompoknya
Tidur cepat. Oke, Tia. Ya, tepuk tangan satu sudah selesai. Contoh nih. Nomor 7 tidur cepat, gambarnya. Bro, ya, kayak kelompok 3 sudah, silakan rekan. 4 makan bergizi, oke sudah. 2 berbicara, satunya mana? Satunya. Ini belum satu orang lagi dulu. Oh, ya ini sudah. Iya. Oke sudah. Nah, itu kelompoknya. Sudah bermasyarakat. Nah, ini udah. Beribadah Ini pakai yang oke. sendirian. Beribadah. Ada 3 cara itu banyak tuh. Ayo cari ibadah. Beribadah. Oke. Allah. Baik. Bapak. Oke, sekarang duduknya paling tidak yang 3 harus berdekat. Jangan sampai menjauh. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Oh gitu. Ya. Nanti bisa ditukar dapat hadiah snack. Cok di mana Pak? Duduk. Dapat snack. Saya mengiring Anda orang mak. Kayak itu kadit, yes. Ya boleh. Karena ada 7 kebiasaan, maka kita buat 7 kelompok. Ya, ada 7 kelompok. Oke, kenapa saya kelompok seperti ini supaya lebih gampang nanti kelompokannya. Oh, ini kelompok bisa beribadah, ini kelompok berolahraga, ini kelompok gemar belajar, gitu ya. Bisa kelompok. Ya, ini pas 21 sudah panitia. Oke, sudah duduknya sudah nyaman dengan kelompoknya. Kelompok ini kelompok berapa? 7 tuh. Nah, tidur cepat. Kelompok 3. Ah, ya olahraga. Oke. Bermasyarakat, batasan. Ya, memperasaan muslim ya. Ketua orangnya siapa? Apa aja? Oke. Nah, baik. Tepuk tangan, kita sudah menemukan teman masing-masing ya. Nah, teman untuk berkelompok. Mau tadi bingung juga nomor hiji. Oh, maksudnya gimana? Kalau pertama kan wajar ya, ya. Apa gelis nah? Oh iya, hanya panggil satu ya. Oh, sama itu bukan itu satu ya. Ini satu lagi siapa? Oh, oke ya, sudah. Baik. Nah, sekarang saya minta perwakilan dari teman-teman yang sudah melakukan 7 gerakan ya, 7 kebiasaan Indonesia hebat untuk apa menyampaikan bercerita tentang kebiasaan yang dilakukan anak dari pagi sampai malam berdasarkan moto ibu dan bapak. Dari gerakan yang sudah dibangun di sekolah. Contoh misalnya di SMP tertentu saya sudah buat Google Form untuk anak. Nah, coba lihat hasilnya seperti apa, nah, gitu ya. Tadi sudah menerapkan tuh satu garapan satu Galaksana. Bagaimana di Galaksana, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah di SMP Negeri 1 Jalaksana sudah melaksanakan bahkan launchingnya kemarin hari Senin tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dengan cara nge-share Google Form yang dibuat oleh pihak sekolah melalui wali kelas untuk disampaikan ke masing-masing kelasnya yang nanti mengisi adalah orang tua dari masing-masing anak tersebut. Kemudian nanti kita bisa melihat dan mengontrol apakah ada orang tua yang antusias untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh pihak sekolah atau ada juga yang cuek dengan kegiatan yang dilontarkan oleh pihak sekolah terkait dengan 7 kebiasaan Indonesia hebat. Kemudian kendalanya kelihatannya tidak ada ya Pak Ustadz. Tidak ada ya. Karena di bawah 20%. Kalau di bawah 20% kan anggap saja tidak ada. Karena ada juga siswa yang di rumahnya dia hanya sama neneknya. Jadi itu adalah kendala yang bukan kendala menurut kami. Seperti itu. Baik, jadi bukan Google Form ya. Ya. Dan di sini 2 orang berarti. Anak ngisi, orang tua ngisi. Orang tua saja ya. Orang tua saja ya. Orang tua saja yang ngisi. Tujuannya adalah supaya orang tua selalu mengingatkan apa yang diharuskan target 7 kebiasaan Indonesia
Indonesia hebat itu. Oke, kebetulan untuk SMP 1 Bijaksana ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini satu gambaran ya, gambaran bagaimana sekolah sudah menerapkan 7 kebiasaan anak-anak untuk memantau dan dengan Google Form. Saya yakin sekolah juga ada seperti itu ya. Sekolahnya sudah menerapkan Google Form untuk penerapan 7 kebiasaan. Sekolah di Garawangi ya. Sekolahnya sama. Sama, cuma bedanya kalau di SMP Bijaksana orang tua yang mengisi. Aha. Kalau di Garawangi anak yang mengisi. Nah ini oke. Kita coba kupas dulu ya. Ini yang menarik buat saya. Biasanya kita kan yang mengisi anak ya. Anak. Ketika anak yang mengisi bisa jadi anak mengisi ya seasa-asalan lah gitu ya. Itu. Dan kadang-kadang orang tua pun tidak tahu bahwa ada tugas untuk mengisi ini.